justru aku sudah mempelajari, aku sudah memahami, aku sudah baca bolak-balik, aku sulit menemukan kesalahan Injil, maka itu aku 100% percaya sama kitab suciku. Aku percaya sama juru selamat satu-satunya Yesus Kristusku. Apa mungkin aku percaya sama nabimu yang sok tahu? Injil yang mana, Pak? Kitab suci Bapak itu bukan Injil, Bible, kitab suci Bapak itu. Bapak bilang sulit menemukan kesalahan. Kalau saya bisa tampilkan satu ayat banyak kesalahan, gimana, Pak? Bapak bisa bahas nggak? Bible itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu ada Taurat dan kitab para nabi. Ya, Injil itu ada Yohanes, ada Matius, Lukas, Markus, dan surat-surat para rasul. Ya, kalau kamu mau menemukan kesalahan di Injilku, silakan sebutkan satu-satu apa. Ya, nanti kita bahas. Oh, Bible isinya surat ya. Surat itu bukan kitab suci, Pak. Surat itu kok dijadikan kitab suci? Surat itu koleksi, bukan kitab suci. Sementara perjanjian baru yang diambil dari tanah, Taurat, itu bukan kitab suci Bapak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menurunkan kitab suci kepada Bani Katolik ataupun Bani Kristen, Pak ya. Tidak pernah. Bani Katolik ataupun Bani Protestan, tidak pernah, Pak. Ya, kitab suci Bapak itu Bible, bukan kitab suci itu catatan wartawan. Itulah Bible, Pak. Banyak kesalahan, banyak kontradiksi, banyak penyimpangan. Dan walaupun Kristen itu mencuri dari orang-orang Yahudi, mereka tetap tidak mengamalkan. Mestinya yang tercatat di dalam kitab suci itu harus diamalkan ayat-ayatnya. Itu yang benar. Apa mau saya share, Pak? Beberapa ayat yang harus diamalkan, Pak. Seperti bunuhlah waria, bunuhlah pengantin apabila di malam pertama bukan perawan. Bunuhlah. Mau diamalkan itu, Pak. Apalagi di Amsal, Pak, kitab-kitab bokepnya, Pak. Pak, apa masih pantas dikatakan kitab suci seandainya ada yang namanya kata-kata jorok, kata-kata vulgar? Pantas nggak, Pak? Itu bukan kitab suci, Pak. Bukan kitab suci dari Tuhan, melainkan kitab suci dari setan itu. Ya, terima kasih Bapak yang sok tahu dan maha sok tahu. Ya, kamu katakan bahwa kitab Taurat, perjanjian lama itu bukan kitab Kristen. Itu kan menurut kamu yang sok tahu, gemeruh. Ya, Yesus sering menyebut akan para nabi, ucapan mulai Adam dia pernah nyebut, Nuh dia sebut, Abraham dia sebut, Musa dia sebut, Nabi Yesaya dia sebut. Artinya ada benang merahnya antara PL dan PB, itu ada hubungannya. Jadi tidak mungkin bisa diputus. Ya, tidak bisa. Soal Injil, Islam itu tahunya bahwa Isa itu membawa kitab Injil, dan apa yang disampaikan itu membawa kitab Injil. Itu kesalahan Islam. Ya, nggak tahu Injil itu apa. Yesus tidak pernah bawa Injil. Yesus tidak pernah nulis satu ayat pun Injil. Ya, kamu paham. Injil itu berita baik, kabar baik. Kabar baiknya itu apa? Yaitu dia datang, dia mati, dia bangkit, kalahkan maut, dia menebus dosa. Itu inti Injil. Ya, kabar baiknya itu. Nah, siapa yang nulis? Yang nulis itu adalah orang-orang yang sezaman, ada murid-murid, ada yang saksi mata, dan lain sebagainya. Murid Yesus juga punya murid. Nah,
dari murid-murid itu yang juga akhirnya menulis Injil Yohanes, Injil Matius, Lukas, Markus. Terus kok ada surat-surat? Ya ada surat Paulus, suratnya Petrus, dan lain sebagainya. Ya, kamu Islam kalau bahas Kristen pasti gagal paham. Nggak usah ceramah Pak, nggak usah pidato, ya kepanjangan. Jawab aja pertanyaan saya Pak ya, berdasarkan kitab nih Pak ya. Tuhan Bapa yang konon katanya Maha Perkasa kalah digebugin sama Yakob. Bahas aja kita itu. Jangan kelantur kemana-mana sampai penebusan. Nggak ada Pak penebusan. Penebusan itu ajaran iblis. Bukan saya so tahu. Bapak lah yang di sini so picik. So picik Bapak itu orangnya. Tidak memahami apa yang tertulis dalam kitab. Tuhan Bapa itu kalah digebugin sama Yakob. Mau saya share ayatnya, kita bahas satu-satu aja. Ya Pak ya. Setelah itu kita bahas kepada Amsal. Bentar Pak, saya share. Silakan Pak dibaca dulu, nanti kita kita bahas satu ayat demi ayat ya Pak ya. Nggak usah ngelantur kemana-mana, nggak usah, kita bahas satu aja supaya kita itu fokus, supaya Bapak itu nanti diberikan kejernihan gitu di situ dalam berpikir. Bener nggak sih itu Bible itu kitab suci? Nah itu ya, kita bahas. Terserah Bapak mau bahas yang mana, mau bahas Keluaran atau bahas ayat-ayat bokep, terserah, pilih aja salah satu ya. Ya, terima kasih Bapak yang sok tahu. Ya, Allah kalah dengan Yakob itu bukan menyatakan soal bergulatnya yang menang dalam fisik. Kalau secara fisik Yakob kalah, bahkan kakinya terpecok dan menjadi pincang. Apa yang menang? Ya, yang menang itu adalah Yakob tidak akan melepaskan malaikat Tuhan jika belum diberkati. Sampai fajar menyingsing Yakob diberkati oleh malaikat Tuhan. Itulah yang dikatakan menang lawan Allah, bukan menang dalam hal fisik. Kalau soal fisik, Yakob kalah, kakinya terpecok sampai pincang. Paham kamu? Kamu itu Islam sok tahu. Ya, terima kasih Bapak yang tidak tahu apa-apa ya. Saya sok tahu, Bapak tidak tahu apa-apa. Kasihan amat ya umat Kristen begini, menuhankan Tuhan yang digebugin sama Yakob. Bapak baca deh itu ayatnya. Mau ngeles gimana Pak? Yang namanya kitab suci Pak ya, itu adalah petunjuk. Di situ sudah dijelaskan kalau Tuhan Bapa yang Maha Perkasa, El Gibor, El Sadar, ternyata digebugin sama Yakob Pak. Apa masih pantas dikatakan Maha Perkasa? Apa masih pantas dikatakan Maha Kuasa? Kalau misalkan Tuhan Bapa itu digebugin sama Yakob, habis babak belur itu Pak. Ya, terima kasih atas ketidaktahuannya Bapak. Saya maha tahu, tapi Bapak maha tidak tahu. Kasihan ya. Oke, nanti kamu sang pecundang, ya kamu belum bisa jawab sama sekali. Ya, kaki Yakob yang terpecok pincang, di dalam fisik dia kalah, kamu gak bisa jawab sang pecundang. Ya, Yakob yang akhirnya diberkati oleh Tuhan atau malaikat Tuhan, itu yang menyatakan kemenangannya. Jadi dia itu menang karena minta berkat. Kalau tidak diberkati, dia tak mau melepaskan malaikat Tuhan, itu kemenangannya. Ya, sang pecundang, kaki Yakob yang pahanya terpecok dan pincang, kamu tidak bisa jawab sang pecundang. Gak ada berkat minta menang. Bapak baca lagi ayatnya ya. Sebab engkau Yakob telah dirubah nama engkau jadi Israel, karena engkau telah bergumul dengan Tuhan dan manusia. Yakoblah pemenangnya. Nah, baca lagi Pak ya. Yang benar bacanya, ditelaah lagi, diteliti lagi, dicermati lagi di situ sama Bapak. Masih pantas nggak dikatakan Tuhan itu Maha Perkasa?
perkasa. Tuhan umat Kristen itu maha perkasa. Sudah tidak pantas Pak Tuhan seperti itu. Bapak mendingan menuhankan Yakub yang jelas-jelas bisa menuhankan Tuhan, yang jelas-jelas bisa mengalahkan Tuhan. Baca lagi di situ, Kristen tidak diberkahi yang namanya ilmu tafsir. Jurus tafsir itu tidak ada, adanya jurus ngeles. Itulah Kristen Pak, ya. Betapa bodohnya itu umat-umat Kristen yang menuhankan Tuhan yang babak belur diajar sama Yakub. Sang pecundang, saya bacakan ayatnya ya. Kejadian 32 ayat 25. Ketika orang melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal pahanya itu terpecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Paham kamu? Ya. Bertanyalah orang kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Ya, paham kamu? Kaki kamu sok tahu siapa yang terpecok kakinya, siapa yang pincang, apakah itu malaikat Tuhan? Tidak kan? Yakub. Jadi secara fisik Yakub kalah, tapi secara ngotot Yakub menang. Maka itu setelah dia menang, nama Yakub diganti Israel. Paham kamu sang pecundang? Saya baca lagi, ulangi sekali lagi ya. Kita buktikan Bapak yang pecundang atau saya yang loser, Bapak yang bodoh atau saya yang tolol. Kita buktikan dari itunya ya. Sebab engkau Yakub telah diganti namanya menjadi Israel, karena engkau telah bergumul dengan Tuhan dan manusia, dan engkau pemenangnya. Dari voice note-nya Pak ya, Bapak itu teman seiman Bapak, seakidah Bapak, satu gereja dengan Bapak, menyatakan, saya punya 4 voice note jawaban yang berbeda-beda. 1, Pendeta Torosaki menyatakan kalau Tuhan belum pernah bergumul dengan Yakub. Itu yang pertama ya, Pendeta Torosaki. Yang kedua, Pendeta Pak JJ mengakui kalau Tuhan itu kalah. Yang ketiga, Martin Ali mengatakan kalau yang bergumul itu bukan Tuhan, bukan Allah, melainkan makhluk malaikat. Saya setuju kalau itu makhluk malaikat, karena di dalam bahasa aslinya bukan Tuhan, dalam bahasa aslinya Ibrani ya, tetapi adalah makhluk malaikat. Di sini adalah kebodohan dan kebobrokannya lain yang menerjemahkan ayat itu dibikin semenarik mungkin. Tidak mungkin yang namanya Zat yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa bisa kalah bergumul dengan Yakub. Di situ sudah dijelaskan kok kalah dengan Yakub. Bapak tidak mau mengakui. Kalau Bapak mau mengakui bergumul dengan malaikat, tetapi yang salah si malakama Pak. Maju kena, mundur kena. Dimakan Bapak mati, tidak dimakan ibu modar. Loh, yang bergumul itu memang Yakub dengan malaikat Tuhan, itu saya sangat paham. Maka itu di ayat 27 dikatakan, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, aku Yakub. Yang bertanya orang itu artinya itu malaikat, tapi dia itu dinyatakan menang karena malaikat ini utusan Tuhan, ya utusan Allah, maka dia itu disebut menang lawan Tuhan. Bukan menang secara fisik, tapi menang secara ngotot. Tapi kamu sang pecundang gak bisa jawab. Apakah yang terpecok kakinya pincang itu malaikat Tuhan? Apakah Yakub? Ya, kalau yang terpecok kakinya itu malaikat jadi pincang, maka itulah yang menang itu memang secara fisik Yakub. Secara fisik yang menang itu malaikat, karena Yakub kakinya pincang. Gitu pecundang. Ya, dia katakan menang karena menang ngotot, karena dia minta diberkati. Maka itu setelah diberkati dia disebut namanya Israel. Kalau tidak ada pergumulan ini, tidak ada yang namanya negara Israel. Paham kamu sang pecundang ngotot?
Mana tafsirannya menang secara fisik? Emang Kristen punya ilmu tafsir apa? Ilmu ngeles ada, ilmu tafsir kagak ada. Kristen itu kagak gablek, Pak. Di situ jelas-jelas disebutkan Yakob bergumul dengan Tuhan dan manusia. Yakob pemenangnya. Mau ngeles gimana, Bapak? Bapak mau mengalihkan kepada malaikat. Kalau itu bukan Tuhan, malu punya Tuhannya kalah. Malu punya Tuhannya bergumul, digebugin sama Yakob kalah. Sementara bahasa aslinya itu malaikat. Jadi yang salah siapa? Lai? Atau siapa yang salah di sini? Bapak mau menyalahkan Lai nggak? Mau menyalahkan Lai nggak? Berarti Lai yang salah. Lai yang bodoh di situ, ya. Yang menyatakan yang bergumul dengan Yakob adalah Tuhan. Ternyata itu adalah yang sebenarnya itu adalah makhluk Tuhan itu. Ya itu yang benar, Pak. Tetapi di sini dibuat semenarik mungkin. Alangkah bodohnya gitu umat Kristen itu. Mau dibohongin sama Lai, mau dibohongin sama gereja, termakan sama doktrin, testimoni dan ajaran-ajaran gereja yang benar-benar tidak masuk akal, Pak. Saya sudah mengakui, ya, Yakub bergumul dengan Allah, maka Yakub menang dalam pergumulan itu, dan terbukti Yakub sudah diberkati, maka itu disebut Israel. Aku paham, kamu jangan tanya lagi yang aku sudah paham. Tapi kamu sang pecundang gak pernah bisa jawab soal kaki yang terbecok itu malaikat Tuhan atau Yakub. Ya, kalau yang kakinya terbecok itu malaikat Tuhan, artinya apa yang kamu sampaikan betul. Tapi kenyataan yang kakinya terbecok dan pincang itu Yakub. Gitu sang pecundang. Oh, berarti Yakob jadi pemenangnya pada saat bergumul dengan Allah, dengan Tuhan. Tuhan Bapak, Tuhan goblok berarti ya. Kalah sama ciptaannya. Udah mah goblok, tolol lagi. Sampai kalah sama manusia, sampai kalah sama Yakob. Yakob harus bertempur dulu supaya diberkati sama Tuhan. Alangkah bobroknya itu. Masih pantas nggak, Pak, dikatakan Tuhan Maha Perkasa? Seandainya Tuhan Bapak digebukin sama Yakob itu babak belur, Tuhan Bapak kalah. Belum ada rematch, Pak, sampai sekarang. Belum ada yang namanya tanding ulang. Belum. Kalau ada tanding ulang, saya mau beli tiketnya nih, Pak. Berapapun tiketnya, insya Allah saya bisa beli nih. VIP saya ambil, Pak, kalau ada rematch. Gini aja pertanyaanku sang pecundang. Kaki yang terbecok pincang itu kakinya malaikat Tuhan atau Yakub? Jawab itu aja ya. Kamu jangan banyak bacot sang pecundang. Jawab ini juga pecundang. Gue aja ya kepada para tolol kayak Bapak. Saya pecundang, Bapak tolol, Bapak tablo. Udah tahu-tahu Tuhan Bapak kalah bergumul sama Yakob ya. Aku ya aja Yakob menang, baru nanti saya jawab lagi pertanyaan Bapak. Ternyata Tuhan Bapak itu babak belur, Pak, ya. Dihantemin tuh sama Yakob. Tolongin tuh. Bacot. Lu bacot lu tuh, jaga ya. Tunjukkan ayatnya kalau Allah itu, malaikat Allah itu babak belur. Kamu tidak bisa menunjukkan sang pecundang ya. Kamu belum bisa jawab sampai saat ini ya. Yang kakinya terbecok pincang itu malaikat Allah atau Yakub ya. Kamu jika bisa menjawab sang pecundang tolol. Itu sudah jelas, Pak, di situ. Yang namanya pergumulan itu adalah perkelahian. Pergumulan itu adalah pertempuran, Pak. Bukan pertempuran saya dengan janda ya, bukan pertempuran Bapak dengan ABG, bukan. Pergumulan itu pertempuran. Pertempuran artinya peperangan. Peperangan artinya perkelahian juga. Nah, antara Yakob dengan Tuhan Bapak itu babak belur. Itu sudah jelas, Pak. Kalah itu artinya babak belur itu. Sama halnya dengan petinju. Pada saat Mike Tyson berkelahi dengan siapapun, bertinju dengan siapapun juga di ring, lawannya itu babak belur pasti kalah. Sama halnya dengan seperti itu. Tuhan Bapak babak belur, dihantemin tuh sama Yakob, kasihan deh. Sudah maha perkasanya hilang, maha kuasanya hilang kalau gitu, Pak, ya. Nah, pikir pakai otak di situ, Pak. Sebelum Bapak mau melanjutkan agama Bapak yang konon katanya benar, nah, pikir dulu sama otak Bapak yang jernih. Tuhan memberkati itu otak, Pak. Untuk apa? Untuk berpikir.
berpikir kita itu Pak, berpikir secara nalar, secara logika, itu yang benar Pak. Nah, sudah siap Pak Pecundang. Anda belum bisa jawab ya. Kamu muter-muter terus, pocok-pocok, putar ke kiri, putar ke kanan, tetap itu aja ya Sang Pecundang. Kamu belum bisa jawab siapakah yang terpecok kakinya. Apakah Yakub atau malaikat Tuhan? Sang Pecundang gak pernah bisa jawab dan gak berani jawab. Itulah ketololan dari Sang Pecundang. Saya pecundang, tapi Bapak tolol. Saya tahu Bapak tidak maha tahu. Sudah jelas di situ disebutkan Yakub menjadi pemenang. Mau apa lagi? TKO itu Tuhan Bapak KO. Mau diapain lagi? Mau jurus ngeles kayak gimana lagi? Akui saja kalah gitu. Tuhan Bapak kalah, digebukin sama Yakub. Bilang Bapak pecundang. Bilang Bapak saya pecundang. Bapak yang tolol itu, yang tablo Bapak. Siap Pecundang tolol. Siapa yang terpecok kakinya? Pecundang tolol. Ambu tak berani jawab Pecundang tolol. Ya, goblok. Tolol. Udah bilang pecundang dari awal. Udah bilang tolol lah. Gue bilang tolol lagi lu. Gua saya diajarkan sama orang tua untuk menghormati orang yang lebih tua. Jangan injak kaki saya, Pak. Bapak injak kaki saya injak kepala Bapak. Paham? Bapak benar-benar bego dan tolol itu. Tidak mau akui aja, Tuhan Bapak kalah. Tuhan Bapak TKO, Tuhan Bapak KO, knockout itu. Digebukin sama Yakub. Selesai udah, Maha Perkasa hilang. Nggak ada. Mendingan Bapak tuhankan Yakub kalau gitu, ya. Sudah, yang waras ngalah ya. Yakub memang menang, Allah kalah, maka itu Yakub disebut Israel ya. Sudah puaskah kamu dengan olok-olokanmu bahwa Allah itu kalah ya? Oke, kamu menganggap Alkitabku itu gak bener, Alkitabku itu palsu, Alkitabku itu ngawur. Tapi Islam suka kais-kais dari Alkitab untuk nubuat Nabi Arabnya ya. Dikatakan kitabmu porno, tapi justru di kitab porno itulah diambil, dikais-kais untuk Nabi Arabnya. Pantaskah kitab Sangsala, kitab yang porno itu dipakai untuk Nabi Arabnya? Nah, itu harus kamu pikirkan ya. Oke, selamat siang. Mohon maaf jika ada salah, saya mau istirahat. Makanya lain kali Pak ya, kalau mau diskusilah yang santun, diskusilah yang baik. Jangan pernah memaki kata-kata pecundang kepada saya. Silakan Bapak scroll lagi ke atas. Bapak bilang saya tolol, ya kan? Bapak bilang saya pecundang, saya balas, saya wajar Pak, ya kan? Saya wajar. Kalau Bapak bilang ya sudah, terserah Pak. Yang penting Tuhan Bapak kalah, gitu aja. Maha Perkasanya sudah hilang. Jadi di sini membuktikan siapa yang tolol. Ternyata Bapak yang tolol. Bolehlah Bapak bilang katakan saya ini bodoh, saya ini tolol, masih bisa diperbaiki Pak. Tapi alangkah buruknya Bapak itu tolol permanen, goblok permanen. Itulah Bapak. Saya tolol bisa dibenerin Pak, saya bodoh bisa belajar. Kalau udah tolol permanen kayak Bapak, bodoh permanen kayak Bapak, udah sulit Pak. Diajarin udah sulit. Makanya kan sudah saya akui ya, yang waras itu ngalah ya. Kamu yang menang, saya yang kalah, gak apa-apa ya. Allah itu kalah dengan Yakub, ya gak apa-apa, olok-olok aja. Nanti aja kamu di akhir zaman atau nanti kamu di akhirat baru tahu ya, kamu yang di neraka atau saya yang di surga. Itu baru kamu menyesal tidak ada guna. Iyalah, bukannya waras Pak, diakui aja gitu. Kalau Tuhan Bapak kalah, bukannya membuktikan waras, tapi berdasarkan Alkitab.
berdasarkan Bible Bapak seperti itu mengatakan. Bukan Bapak nggak mau kalah, waras saya ngalah. Oh bukan begitu Pak. Ini kita diskusi Alkitabiah. Makanya jangan bilang tolol ke saya, jangan bilang bodoh ke saya. Saya tolol, tapi masih bisa dibenerin. Saya bodoh, saya akui. Saya masih banyak yang harus saya pelajari. Makanya saya belajar terus. Tapi kalau udah tolol permanen kayak Bapak, bodoh permanen kayak Bapak, bahkan sampai gobloknya permanen kayak Bapak, udah susah dibenerin Pak. Hah? Lain kali diskusi yang santun Pak ya. Jangan begitu, saya peringatkan jangan begitu ya. Saya ulangi sekali lagi Pak. Saya diajarkan sama orang tua untuk menghormati orang yang lebih tua. Jangan sekali-kali injak kaki saya Pak ya. Bapak injak kaki saya injak kepala Bapak. Paham? Gue aja ya kepada para tolol kayak Bapak. Saya pecundang, Bapak tolol, Bapak tablo. Udah tahu-tahu Tuhan Bapak kalah bergumul sama Yakob ya. Aku ya aja Yakob menang, baru nanti saya jawab lagi pertanyaan Bapak. Ternyata Tuhan Bapak itu babak belur Pak ya, dihantemin tuh sama Yakob. Tolongin tuh. Bacot lu tuh, jaga ya. Justru aku sudah mempelajari, aku sudah memahami, aku sudah baca bolak-balik, aku sulit menemukan kesalahan Injil, maka itu aku 100% percaya sama kitab suciku. Aku percaya sama juru selamat satu-satunya Yesus Kristusku. Apa mungkin aku percaya sama nabimu yang sok tahu? Injil yang mana Pak? Kitab suci Bapak itu bukan Injil, Bible, kitab suci Bapak itu. Bapak bilang sulit menemukan kesalahan. Kalau saya bisa tampilkan satu ayat banyak kesalahan gimana Pak? Bapak bisa bahas nggak? Bible itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu ada Taurat dan kitab para nabi. Ya, Injil itu ada Yohanes, ada Matius, Lukas, Markus, dan surat-surat para rasul. Ya, kalau kamu mau menemukan kesalahan di Injilku, silakan sebutkan satu-satu apa. Ya, nanti kita bahas. Oh, Bible isinya surat ya. Surat itu bukan kitab suci Pak. Surat itu kok dijadikan kitab suci? Surat itu koleksi, bukan kitab suci. Sementara perjanjian baru yang diambil dari tanah, Taurat, itu bukan kitab suci Bapak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menurunkan kitab suci kepada Bani Katolik ataupun Bani Kristen Pak ya. Tidak pernah. Bani Katolik ataupun Bani Protestan, tidak pernah Pak ya. Kitab suci Bapak itu Bible, bukan kitab suci itu catatan wartawan. Itulah Bible Pak. Banyak kesalahan, banyak kontradiksi, banyak penyimpangan. Dan walaupun Kristen itu mencuri dari orang-orang Yahudi, mereka tetap tidak mengamalkan. Mestinya yang tercatat di dalam kitab suci itu harus diamalkan ayat-ayatnya. Itu yang benar. Apa mau saya share Pak? Beberapa ayat yang harus diamalkan Pak. Seperti bunuhlah waria, bunuhlah pengantin apabila di malam pertama bukan perawan. Bunuhlah. Mau diamalkan itu Pak. Apalagi di Amsal Pak, kitab-kitab bokepnya Pak. Pak, apa masih pantas dikatakan kitab suci seandainya ada yang namanya kata-kata jorok, kata-kata vulgar, pantas nggak Pak? Itu bukan kitab suci Pak, bukan kitab suci dari Tuhan, melainkan kitab suci dari setan itu. Ya, terima kasih Bapak yang sok tahu dan maha sok tahu. Ya, kamu katakan bahwa kitab Taurat, perjanjian lama itu bukan kitab Kristen. Itu kan menurut kamu yang sok tahu, gemeruh. Ya, Yesus sering menyebut akan para nabi, ucapan mulai Adam dia pernah nyebut, Nuh dia sebut, Abraham dia sebut, Musa dia sebut,
Nabi Yesaya dia sebut. Artinya ada benang merahnya antara PL dan PB, itu ada hubungannya. Jadi tidak mungkin bisa diputus, ya tidak bisa. Soal Injil, Islam itu tahunya bahwa Isa itu membawa kitab Injil, dan apa yang disampaikan itu membawa kitab Injil. Itu kesalahan Islam. Ya, nggak tahu Injil itu apa. Yesus tidak pernah bawa Injil. Yesus tidak pernah nulis satu ayat pun Injil. Ya, kamu paham. Injil itu berita baik, kabar baik. Kabar baiknya itu apa? Yaitu dia datang, dia mati, dia bangkit, kalahkan maut, dia menebus dosa. Itu inti Injil. Ya, kabar baiknya itu. Lah, siapa yang nulis? Yang nulis itu adalah orang-orang yang sezaman, ada murid-murid, ada yang saksi mata, dan lain sebagainya. Murid Yesus juga punya murid. Lah, dari murid-murid itu yang juga akhirnya menulis Injil, Yohanes, Injil Matius, Lukas, Markus. Terus kok ada surat-surat? Ya ada. Ada surat Paulus, suratnya Petrus, dan lain sebagainya. Ya, kamu Islam kalau bahas Kristen pasti gagal paham. Nggak usah ceramah Pak, nggak usah pidato, ya kepanjangan. Jawab aja pertanyaan saya Pak ya, berdasarkan kitab nih Pak ya. Tuhan Bapa yang konon katanya Maha Perkasa kalah digebugin sama Yakob. Bahas aja kita itu. Jangan kelantur kemana-mana sampai penebusan. Nggak ada Pak penebusan. Penebusan itu ajaran iblis. Bukan saya so tahu. Bapak lah yang di sini so picik. Ya, so picik Bapak itu orangnya. Tidak memahami apa yang tertulis dalam kitab. Tuhan Bapa itu kalah digebugin sama Yakob. Mau saya share ayatnya, kita bahas satu-satu aja. Ya Pak ya. Setelah itu kita bahas kepada Amsal. Bentar Pak, saya share. Silakan Pak dibaca dulu, nanti kita kita bahas satu ayat demi ayat ya Pak ya. Nggak usah ngelantur kemana-mana, nggak usah, kita bahas satu aja supaya kita itu fokus, supaya Bapak itu nanti diberikan kejernihan gitu di situ dalam berpikir. Bener nggak sih itu Bible itu kitab suci? Nah itu ya, kita bahas. Terserah Bapak mau bahas yang mana, mau bahas Keluaran atau bahas ayat-ayat bokep, terserah, pilih aja salah satu ya. Ya, terima kasih Bapak yang sok tahu. Ya, Allah kalah dengan Yakob itu bukan menyatakan soal bergulatnya yang menang dalam fisik. Kalau secara fisik Yakob kalah, bahkan kakinya terpecok dan menjadi pincang. Apa yang menang? Ya, yang menang itu adalah Yakob tidak akan melepaskan malaikat Tuhan jika belum diberkati. Sampai fajar menyingsing, Yakob diberkati oleh malaikat Tuhan. Itulah yang dikatakan menang lawan Allah, bukan menang dalam hal fisik. Kalau soal fisik, Yakob kalah, kakinya terpecok sampai pincang. Paham kamu? Kamu itu Islam sok tahu. Ya, terima kasih Bapak yang tidak tahu apa-apa ya. Saya sok tahu, Bapak tidak tahu apa-apa. Kasihan amat ya umat Kristen begini, menuhankan Tuhan yang digebugin sama Yakob. Bapak baca deh itu ayatnya. Mau ngeles gimana Pak? Yang namanya kitab suci Pak ya, itu adalah petunjuk. Di situ sudah dijelaskan kalau Tuhan Bapa yang Maha Perkasa, El Gibor, El Sadar, ternyata digebugin sama Yakob Pak. Apa masih pantas dikatakan Maha Perkasa? Apa masih pantas dikatakan Maha Kuasa? Kalau misalkan Tuhan Bapa itu digebugin sama Yakob, habis babak belur itu Pak. Ya, terima kasih atas ketidaktahuannya Bapak. Saya Maha tahu, tapi Bapak Maha tidak tahu. Kasihan ya.
Oke, nanti kamu sang pecundang, ya kamu belum bisa jawab sama sekali. Ya, kaki Yakub yang terpecok pincang di dalam fisik dia kalah, kamu gak bisa jawab sang pecundang. Ya, Yakub yang akhirnya diberkati oleh Tuhan atau malaikat Tuhan, itu yang menyatakan kemenangannya. Jadi dia itu menang karena minta berkat. Kalau tidak diberkati, dia tak mau melepaskan malaikat Tuhan, itu kemenangannya. Ya, sang pecundang, kaki Yakub yang pahanya terpecok dan pincang, kamu tidak bisa jawab sang pecundang. Gak ada berkat minta menang. Bapak baca lagi ayatnya ya. Sebab engkau Yakub telah dirubah nama engkau jadi Israel karena engkau telah bergumul. Telah bergumul dengan Tuhan dan manusia. Yakoblah pemenangnya. Nah, baca lagi Pak, ya. Yang benar bacanya, ditelaah lagi, diteliti lagi, dicermati lagi di situ sama Bapak. Masih pantas nggak dikatakan Tuhan itu maha perkasa? Tuhan umat Kristen itu maha perkasa. Sudah tidak pantas Pak Tuhan seperti itu. Bapak mendingan menuhankan Yakub, yang jelas-jelas bisa menuhankan Tuhan, yang jelas-jelas bisa mengalahkan Tuhan. Baca lagi di situ, Kristen tidak diberkahi yang namanya ilmu tafsir. Jurus tafsir itu tidak ada, adanya jurus ngeles. Itulah Kristen Pak, ya. Betapa bodohnya itu umat-umat Kristen yang menuhankan Tuhan yang babak belur diajar sama Yakub. Sang pecundang, saya bacakan ayatnya ya. Kejadian 32 ayat 25, ketika orang melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal pahanya itu terpecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Paham kamu? Ya. Bertanyalah orang kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Ya, paham kamu? Jadi kamu sok tahu siapa yang terpecok kakinya, siapa yang pincang. Apakah itu malaikat Tuhan? Tidak kan? Yakub. Jadi secara fisik Yakub kalah, tapi secara ngotot Yakub menang. Maka itu setelah dia menang, nama Yakub diganti Israel. Paham kamu sang pecundang? Saya baca lagi, ulangi sekali lagi ya. Kita buktikan Bapak yang pecundang atau saya yang loser, Bapak yang bodoh atau saya yang tolol. Kita buktikan dari itunya ya. Sebab engkau Yakub telah diganti namanya menjadi Israel karena engkau telah bergumul dengan Tuhan dan manusia, dan engkau pemenangnya. Dari voice note-nya Pak ya, Bapak itu teman seiman Bapak, seakidah Bapak, satu gereja dengan Bapak, menyatakan, saya punya 4 voice note jawaban yang berbeda-beda. 1, Pendeta Torosaki menyatakan kalau Tuhan belum pernah bergumul dengan Yakub. Itu yang pertama ya, Pendeta Torosaki. Yang kedua, Pendeta Pak JJ mengakui kalau Tuhan itu kalah. Yang ketiga, Martin Ali mengatakan kalau yang bergumul itu bukan Tuhan, bukan Allah, melainkan makhluk malaikat. Saya setuju kalau itu makhluk malaikat, karena di dalam bahasa aslinya bukan Tuhan, dalam bahasa aslinya Ibrani ya, tetapi adalah makhluk malaikat. Di sini adalah kebodohan dan kebobrokannya lain yang menerjemahkan ayat itu dibikin semenarik mungkin. Tidak mungkin yang namanya Zat yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa bisa kalah bergumul dengan Yakub. Di situ sudah dijelaskan kok kalah dengan Yakub. Bapak tidak mau mengakui. Kalau Bapak mau mengakui bergumul dengan malaikat, tetapi lah yang salah si malakama Pak. Maju kena, mundur kena. Dimakan Bapak mati, tidak dimakan ibu ngodar. Loh, yang bergumul itu memang Yakub dengan malaikat Tuhan, itu saya sangat paham. Maka itu di ayat 27 dikatakan, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, aku Yakub.
Yang bertanya orang itu artinya itu malaikat. Tapi dia itu dinyatakan menang karena malaikat ini utusan Tuhan, ya utusan Allah, maka dia itu disebut menang lawan Tuhan. Bukan menang secara fisik, tapi menang secara ngotot. Tapi kamu sang pecundang gak bisa jawab. Apakah yang terpecok kakinya pincang itu malaikat Tuhan? Apakah Yakub? Ya kalau yang terpecok kakinya itu malaikat jadi pincang, maka itulah yang menang itu memang secara fisik Yakub. Secara fisik yang menang itu malaikat, karena Yakub kakinya pincang. Gitu pecundang, ya dia katakan menang karena menang ngotot, karena dia minta diberkati. Maka itu setelah diberkati dia disebut namanya Israel. Kalau tidak ada pergumulan ini, tidak ada yang namanya negara Israel. Paham kamu sang pecundang ngotot? Mana tafsirannya menang secara fisik? Emang Kristen punya ilmu tafsir apa? Ilmu ngeles ada, ilmu tafsir kagak ada. Kristen itu kagak gablek, Mbak. Di situ jelas-jelas disebutkan Yakub bergumul dengan Tuhan dan manusia. Yakub pemenangnya. Mau ngeles gimana, Bapak? Bapak mau mengalihkan kepada malaikat. Kalau itu bukan Tuhan, malu punya Tuhannya kalah. Malu punya Tuhannya bergumul, digebukin sama Yakub kalah. Sementara bahasa aslinya itu malaikat. Jadi yang salah siapa? Lai? Atau siapa yang salah di sini? Bapak mau menyalahkan Lai nggak? Mau menyalahkan Lai nggak? Berarti Lai yang salah. Lai yang bodoh di situ, ya. Yang menyatakan yang bergumul dengan Yakub adalah Tuhan. Ternyata itu adalah yang sebenarnya itu adalah makhluk Tuhan itu. Ya itu yang benar, Pak. Tetapi di sini dibuat semenarik mungkin. Alangkah bodohnya gitu umat Kristen itu. Mau dibohongin sama Lai, mau dibohongin sama gereja, termakan sama doktrin, testimoni, dan ajaran-ajaran gereja yang benar-benar tidak masuk akal, Pak. Saya sudah mengakui, ya Yakub bergumul dengan Allah, maka Yakub menang dalam pergumulan itu, dan terbukti Yakub sudah diberkati, maka itu disebut Israel. Aku paham, kamu jangan tanya lagi yang aku sudah paham. Tapi kamu sang pecundang gak pernah bisa jawab soal kaki yang terpecok itu malaikat Tuhan atau Yakub. Ya, kalau yang kakinya terpecok itu malaikat Tuhan, artinya apa yang kamu sampaikan betul. Tapi kenyataan yang kakinya terpecok dan pincang itu Yakub. Gitu sang pecundang. Oh, berarti Yakub jadi pemenangnya pada saat bergumul dengan Allah, dengan Tuhan. Tuhan Bapak, Tuhan goblok berarti ya. Kalah sama ciptaannya. Udah mah goblok, tolol lagi. Sampai kalah sama manusia, sampai kalah sama Yakub. Yakub harus bertempur dulu supaya apa? Supaya diberkati sama Tuhan. Alangkah bobroknya itu. Masih pantas nggak, Pak, dikatakan Tuhan Maha Perkasa? Seandainya Tuhan Bapak digebukin sama Yakub itu babak belur, Tuhan Bapak kalah. Belum ada rematch, Pak, sampai sekarang. Belum ada yang namanya tanding ulang. Belum. Kalau ada tanding ulang, saya mau beli tiketnya nih, Pak. Berapapun tiketnya, insya Allah saya bisa beli nih. VIP saya ambil, Pak, kalau ada rematch. Gini aja pertanyaanku sang pecundang. Kaki yang terpecok pincang itu kakinya malaikat Tuhan atau Yakub? Jawab itu aja ya. Kamu jangan banyak bacot sang pecundang. Jawab ini juga Pak Pecundang. Kui aja ya kepada para tolol kayak Bapak. Saya pecundang, Bapak tolol, Bapak tablo. Udah tahu-tahu Tuhan Bapak kalah bergumul sama Yakub ya. Akui aja Yakub menang, baru nanti saya jawab lagi pertanyaan Bapak. Ternyata Tuhan Bapak itu babak belur, Pak, ya. Dihantemin tuh sama Yakub. Tolongin tuh. Bacot lu tuh, jaga ya. Tunjukkan ayat
ayatnya kalau Allah itu, malaikat Allah itu babak belur. Kamu tidak bisa menunjukkan sang pecundang, ya. Kamu belum bisa jawab sampai saat ini, ya. Yang kakinya terpecok pincang itu malaikat Allah atau Yakub? Ya, kamu jika bisa menjawab sang pecundang tolol. Itu sudah jelas Pak di situ. Yang namanya pergumulan itu adalah perkelahian. Pergumulan itu adalah pertempuran Pak. Bukan pertempuran saya dengan janda ya, bukan pertempuran Bapak dengan ABG, bukan. Pergumulan itu pertempuran. Pertempuran artinya peperangan. Peperangan artinya perkelahian juga. Nah, antara Yakob dengan Tuhan Bapak itu babak belur. Itu sudah jelas Pak. Kalah itu artinya babak belur itu. Sama halnya dengan petinju. Pada saat Mike Tyson berkelahi dengan siapapun, bertinju dengan siapapun juga di ring, lawannya itu babak belur pasti kalah. Sama halnya dengan seperti itu. Tuhan Bapak babak belur, dihantemin tuh sama Yakob, kasihan deh. Sudah maha perkasanya hilang, maha kuasanya hilang kalau gitu Pak ya. Nah, pikir pakai otak di situ Pak. Sebelum Bapak mau melanjutkan agama Bapak yang konon katanya benar, nah pikir dulu sama otak Bapak yang jernih. Tuhan memberkati itu otak Pak. Untuk apa? Untuk berpikir gitu itu Pak. Berpikir secara nalar, secara logika. Itu yang benar Pak.